Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku kerja kewirausahaan yang kedua, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis Facilitator atau Developer dengan nama saya sendiri Dewi Farida dengan NIM 2200302063. Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa, pizza vegetarian, unit usaha food, langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi sifat bisnis prospektif dan membentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dapat dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar dan kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis dapat diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dapat dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab, atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Dan yang terakhir surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan yaitu batas pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang kedua, prinsip pungutan pajak. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata atau Pemenpar 18/2016. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata Pemenpar Nomor 10 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Buku kerja ke-8. Bergerak dari sebuah ide menjadi bisnis fasilitator atau developer. Dengan nama Dewi Farida dengan NIM 2200302063 kelas 3A1. Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha food, produk atau jasa pizza vegetarian. Tanggal 16 November 2022. Elemen. Yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas yang baik, likuiditas yang baik, efisiensi yang baik, stabilitas yang sedang. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Prepare laporan yang baik, laporan dan pendapatan yang baik, neraca yang baik,
laporan cash flow yang baik, persepsi perkiraan keuangan, pendapatan yang baik, pengeluaran yang baik, belanja modal yang baik, preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma mendapatkan pendapatan baik, laporan proforma neraca baik, laporan proforma cash flow baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3. Laporan historis, keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha sejenis. Baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, yaitu baik. 2. Identifikasi forma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, proforma arus kas baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya baik, efisiensi operasinya baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasi usaha ini layak untuk dipertahankan dan untuk dilanjutkan. Buku kerja ke-9. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis facilitator atau developer saya sendiri dengan nama Dewi Farida dengan NIM 2200302063. Mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha food, produk atau jasa pizza vegetarian. Langkah. Yang pertama ada rencana staffing. Selanjutnya ada kriteria kinerja. 1.1. Kategori okupasi. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi. Diidentifikasi. 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi. 1.8. FTE atau full time equivalent diidentifikasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan pertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun, dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesepakatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil, memberitahu manajer dan tim kerja, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan.
Selanjutnya ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Poin yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Selanjutnya poin 4, mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yang pertama ada efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, ada pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan induksi, orientasi, pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf di evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil dibagikan dan gunakan teman Anda secara efektif. Poin yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya dan menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu dengan kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerja sama. Rencana staffing, organisasi atau proyek, food atau pizza vegetarian, alamat atau lokasi Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Total tenaga kerja yang diantisipasi, kategori okupasi ada kasir, bertanggung jawab atas yang ada di toko dan bertanggung jawab untuk menerima order. Tugas, melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan customer, memeriksa akan dan mencatat data penjualan, memeriksa stok barang, membuat laporan penjualan. Persyaratan, male atau female, minimal pendidikan SMA atau sederajat, maksimal usaha 25 tahun, pengalaman atau non-pengalaman, good looking, bisa bekerja tim atau individu. Kebutuhan pelatihan, training selama 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya 3 orang, perkiraan mulai bekerja 1 Desember 2022. Full time equivalennya 8 jam kerja,
Perkiraan durasi kontraknya 1 tahun perjanjian kerja. Yang kedua ada chef, bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengolah pizza vegetarian, melakukan kreasi berbagai jenis pizza, melakukan inovasi untuk menciptakan resep pizza, melakukan evaluasi terhadap hasil kreasinya, menyiapkan berbagai jenis pizza untuk dijual. Persyaratannya, male atau female, minimal pendidikan SMK, tata boga, maksimal usaha 25 tahun, bisa bekerja bersama tim atau individu, mempunyai pengalaman lebih diutamakan. Kebutuhan pelatihannya training selama 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya 3 orang, perkiraan mulai bekerja 1 Desember 2022, full time equivalennya 8 jam kerja, perkiraan durasi kontraknya 1 tahun perjanjian kerja. Selanjutnya ada cleaning and maintenance. Tugasnya menjaga kebersihan area toilet, memastikan area toilet selalu bersih, melakukan perbaikan jika ada kerusakan barang di outlet, persyaratan male atau female, minimal pendidikan SMA atau sederajat, maksimal usaha 25 tahun, bisa bekerja tim atau individu, pengalaman atau non-pengalaman, pelatihan, training 2 minggu. Yang dibutuhkan tenaga kerja 2 orang. Mulai bekerja 1 Desember 2022. Time equivalennya 8 jam kerja. Durasi kontraknya 1 tahun perjanjian kerja. Berikut ada marketing. Bertanggung jawab terhadap mempromosikan produk. Tugas: menyiapkan produk kepada customer, mencari informasi dan menyampaikan kepada customer mengenai kelebihan produk, membuat perancangan seperti konten spesial sosial media, melakukan riset pasar, menetapkan pasar sasaran. Persyaratan yang dibutuhkan, male atau female, minimal pendidikan S1 semua jurusan, maksimal usia 25 tahun, fresh graduate, dipersilakan melamar, good looking, bisa bekerja dalam tim atau individu. Training, kebutuhan pelatihan, training selama 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, perkiraan mulai bekerjanya 1 Desember 2022, full time equivalent 8 jam kerja, perkiraan durasi kontraknya 1 tahun perjanjian kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.